Salah satu kegiatan di dalam unit transfusi darah milik sejumlah rumah sakit swasta di Medan adalah donor darah. Praktik ini rupanya tak hanya dilakukan di rumah sakit saja. Beberapa rumah sakit swasta yang kabarnya memiliki izin unit transfusi darah juga melakukan kegiatan donor darah di luar rumah sakit. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014, unit transfusi darah hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau Palang Merah Indonesia. Kami pun mendatangi aksi donor darah yang diselenggarakan oleh salah satu rumah sakit swasta di Kota Medan itu. Kegiatan donor darah itu rupanya dilakukan di salah satu wihara di Kota Medan. Aku kira abang dokter tadi. Ini rumah sakit mana, Bang? Rumah sakit. Oh, abang perawat di rumah sakit. Bagian PMI-nya, Bang. Oh, bagian PMI-nya. Ada ya? Ada. Tak hanya di rumah sakit ini, kabar adanya praktek unit transfusi darah di rumah sakit swasta lainnya juga kami dapatkan di Kota Medan. Di rumah sakit ini, kami langsung mencari ruang unit transfusi darah. Bersama calon pendonor darah, kami mengikuti prosedur dan pengecekan sang pendonor. Dan donor darah pun mulai dilakukan. Di ruang laboratorium unit transfusi darah rumah sakit ini, sejumlah mesin peralatan transfusi darah memang dimiliki. Tapi kalau orang butuh darah gitu bisa ya, kayak misalnya kawan sakit gitu ke sini. Pokoknya dari manapun, yang penting ada surat rujukan dokternya kemari. Tadi pengen ke PMI, tapi ya sama aja lah. Kalau dari sini supply ke PMI gitu Mbak, atau PMI supply ke sini? Enggak, kita nggak supply ke PMI, PMI juga nggak supply ke sini. Oh gitu, sendiri ya? Iya, karena kebutuhan kita masih bisa kita penuhi, kecuali tadi kebutuhan kita nggak bisa kita penuhi, mungkin kita pun minta juga dari PMI kan. Oh gitu. Tapi kan masih bisa. Kegiatan unit transfusi darah di rumah sakit ini ternyata sudah biasa dilakukan sejak lama. Meskipun bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan terkait praktek transfusi darah. Lalu apa tanggapan pihak rumah sakit ini? Benarkah salah satu rumah sakit swasta tersebut memiliki izin melaksanakan kegiatan unit transfusi darah? Pihak rumah sakit hanya menjawab melalui surat elektronik dan melempar tanggung jawab ke Dinas Kesehatan Kota Medan. Kasus praktik unit transfusi darah yang melanggar Peraturan Menteri Kesehatan di sejumlah rumah sakit swasta di Kota Medan sebenarnya sudah mengkhawatirkan bagi sebagian kalangan. Pengawasan dari pemerintah pun disebut lemah. Saya anggap seperti persaingan jadinya, karena memang terlampau banyak UTD yang memang secara aturan kan ada Permenkes nomor 83 tahun 2014 tentang bahwa UTD yang diperbolehkan untuk buka itu UTD PMI dan juga UTD rumah sakit pemerintah yang memang ditunjuk oleh pemerintah. Tapi nyatanya sekarang di Kota Medan memang ada beberapa unit transfusi darah dari rumah sakit swasta yang membuka UTD. Dan hal ini kalau saya lihat jadi membingungkan di masyarakat. Satu sisi mereka menganggap itu PMI, sisi lain kita mau mengatakan itu bukan PMI juga nyatanya seperti itu. Dinas Kesehatan Kota Medan ternyata mengeluarkan surat izin kepada 6 rumah sakit swasta untuk menyelenggarakan kegiatan unit transfusi darah. Izin itu pun sudah keluar sejak tahun 2012.
Inilah salah satu surat izin unit transfusi darah bagi rumah sakit swasta yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Medan. Namun belakangan, pihak Dinas Kesehatan Kota Medan meralat kebijakannya. Unit-unit transfusi darah atau UTD di rumah sakit swasta itu disebut ilegal. Nah, jadi rumah sakit itu harusnya mempunyai bank darah rumah sakit. Nah, itu yang paling penting. Nah, kalaupun ada UTD, mungkin pihak rumah sakit yang menyalahgunakan ketidakmengertian atau memang sama sekali tidak tahu. Misal, harusnya dia itu BDRS, bank darah rumah sakit. Tetapi mereka menganggap sama UTD dengan BDRS. Mungkin ketidaktahuan satu. Kedua, ya mungkin juga bisa saja ilegal yang disiapkan yang tanpa sepengetahuan kita. Dan itu akan kita tindak, akan kita bina dan kita udah fungsi di pengawasan. Perlu saya sampaikan, Dinas Kesehatan itu adalah fungsi regulator, pembinaan dan pengawasan. Lalu bagaimana praktek UTD itu bisa berjalan? Apakah ada pengawasan dari pihak pemerintah daerah terhadap UTD-UTD itu? Kita tinjau nanti kemungkinan kenapa sampai keluar surat izin itu. Yang jelas bukan saya yang mengeluarkan izin UTD di rumah sakit. Di Jakarta, kasus unit transfusi darah atau UTD yang diduga melanggar itu rupanya tak sampai ke kantor Menteri Kesehatan. Kementerian Kesehatan rupanya tidak tahu ada praktek UTD yang dilakukan sejumlah rumah sakit swasta di Kota Medan. Saya hanya mengatakan bahwa laporannya kan saya dengar dari Mbak nih sekarang. Kami sendiri belum mendapatkan laporan secara resmi. Tentunya kami harus telusuri dahulu. Di sini dilihat bahwa ditetapkannya di tahun 2000, kalau nggak 11, 12 nih ya. Sedangkan Permenkes kita itu kan tahun 2014. Nah, tetapi di dalam surat ini juga dikatakan bahwa apabila terdapat kekurangan atau kekeluaran dalam penetapan ini, maka surat kesepakatan ini dapat ditinjau kembali. Nah, berarti ketika dia melakukan kembali registrasi ulang, yang walaupun di Permenkes sekarang kan tidak pakai registrasi ulang, dan ketika dia melakukan registrasi ulang, dia bisa tahu bahwa peraturan ini sudah tidak sejalan dengan Permenkes 83/2014. Oleh karena itu tentunya harus dipertimbangkan kembali oleh pemerintah setempat dalam memberikan izin terhadap UTD di rumah sakit swasta tersebut. Tak hanya soal kegiatan transfusi darah yang kini jadi sorotan, kabar tentang mahalnya harga satu kantong darah juga kami terima. Sejumlah rumah sakit di Kota Medan diduga menjual kantong darah di atas harga normal yang ditetapkan Palang Merah Indonesia. Kami pun mendatangi petugas rumah sakit dan memberitahukan keperluan kami. Kira-kira berapa gitu? Kalau kita yang 250 cc sekitar 570. 250. Berarti 4 kantong ya? Oh, berarti kalau 600 cc berapa tuh? 250, 3 kantong lah. 3 kantong berapa berarti? Di rumah sakit swasta ini, harga satu kantong darahnya Rp570.000. Padahal harga normalnya hanya sekitar Rp360.000. Sayangnya, stok darah di rumah sakit tersebut terbatas. Kantong darah yang tersisa hanya diperuntukkan untuk pasien rumah sakit yang membutuhkan. Kami pun tidak diperbolehkan membelinya. Kami melanjutkan pencarian kantong darah ke rumah sakit swasta lainnya. Kali ini, kami mencoba masuk ke rumah sakit swasta terkemuka di Kota Medan, yang juga memiliki unit transfusi darah di dalamnya. 720 kantong. 720. Iya. Sama harga di sini di Kalau sana. di sini beda, sini lebih mahal. Sini 460.
Oh, maksudnya biar kami tahu harga pasaran. Nah, di sana bios 60 per kantong dan itu permintaan juga. Bedanya gimana Pak? Kalau misalnya kayak darahnya lebih bagus di sini atau di sana? Jadi kosong, maksudnya nggak ada. Gitu. Di sana sih ya, bisa pun kita habis, biasanya kita minta ke sana. Kalau di sini harganya tadi berapa? 460. Satu kantong atau Iya. 2 kantong? Satu kantong. Lagi-lagi di rumah sakit ini tidak memiliki stok darah yang kami cari. Di salah satu rumah sakit yang kami datangi, akhirnya golongan darah AB yang kami cari tersedia di rumah sakit ini. Kami diminta untuk mengisi data untuk keperluan pembelian darah. Untuk darah AB, kami diharuskan membayar sebesar Rp495.000 per kantong. Padahal harga normal darah ini hanya sekitar Rp360.000. Satu berapa? Itu satu kantong. Itu 600, berarti harus 2 kantong ya? Setelah menunggu hampir 1 jam, kantong darah yang kami pesan akhirnya telah selesai diproses dan dapat kami bawa.